Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidian Azizah. Saya dari Prodi STRTLM. NIM saya 16112410 Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya yang saya peroleh saat mengikuti tausiah online yang diadakan oleh Patelki Jateng yang bertema kunci tenang dalam bekerja di saat bulan suci Ramadan. Tausiah online ini dimoderatori oleh Bapak Ardi Pranata selaku Humas DPW Patelki Jateng, serta pemateri dari tausiah online ini yaitu oleh Ustadz Mamduh Budiman. Nah, berdasarkan dengan tema yaitu kunci tenang di dalam bekerja di saat bulan suci Ramadan ini, tidak jauh juga dengan manajemen emosi kita, yang dimana saat menghadapi tekanan kerja, ingatlah bahwa sabar adalah cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga kesehatan mental, yang dimana juga tersampaikan pada dalil yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin, yang dimana dalil ini tuh menceritakan tentang kesabaran yang harus kita punya di saat bulan suci Ramadan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana, kayak apa sih manajemen emosi itu? Nah, manajemen emosi itu sendiri yaitu ada beberapa contoh, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, menjaga kesabaran saat alat error. Yang dimaksud alat error ini pada saat kita sebagai STRTLM melakukan pemeriksaan, yang dimana saat pemeriksaan itu alatnya error, guys. Nah, antaranya yaitu cara menghadapi alat error ini tuh diantaranya yaitu bertawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, untuk bertafakur dalam menghadapi saat alat error ini tuh juga ada caranya. Mungkin beberapanya itu saat lapar, pikirkan bahwa ini adalah latihan sabar dan bertawakal. Jadi kalian harus banyak-banyak bersabar. Terus cara meditasi kesabarannya yaitu dengan cara tarik napas dalam, tahan sejenak, dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Refleksi Qur'ani dalam contoh yang pertama ini yaitu seperti alat yang butuh restart, hati juga butuh istirahat, sabar, dan berserah diri kepada Allah. Nah, yang kedua mengenai manajemen emosi ini contohnya yaitu kesucian jiwa dan kesucian alat, yang dimana yaitu ada wudhu, sterilisasi, dan meditasi hati. Pada contoh yang kedua ini terdapat pada surat Al-Baqarah 222, yang dimana pembahasannya antara lain 1. Menjaga kebersihan alat laboratorium seperti menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Terus yang kedua itu tafakur saat mencuci alat, renungi bahwa seperti dosa-dosa yang juga akan bisa disuci dengan mengucapkan istighfar. Yang ketiga yaitu meditasi penyucian hatinya itu pejamkan mata, tarik nafas, lalu ucapkan astagfirullahaladzim dalam hati. Pada contoh yang kedua ini, refleksi Qur'annya yaitu sebagaimana alat butuh sterilisasi, hati juga butuh penyucian melalui zikir dan taubat. Selanjutnya, contoh yang ketiga dalam manajemen emosi yaitu pipet, akurasi, dan kehidupan. Apa sih yang dimaksud ini? Yaitu pelajaran kesabaran dari fokus pada saat di laboratorium, yang dimana ini juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. Pembahasannya mengenai ini yaitu yang pertama, pipet butuh presisi, begitu juga hidup butuh kehati-hatian. Pipet sendiri saat kita melakukan pemeriksaan atau penelitian di lab itu kan kita harus hati-hati ya biar tidak pecah. Nah, begitu juga dengan kehidupan, kita juga butuh kehati-hatian agar tidak tersesat pada jalan yang salah. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tafakur,
Fokus pada tarikan nafas. Bayangkan setiap hembusan membawa ketenangan. Terus pembahasan yang ketiga, refleksi Qur'ani dari contoh yang ketiga ini tuh seperti kita harus teliti dalam pengukuran di lab, kita juga harus teliti dalam kehidupan agar tidak salah langkah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana kita tuh harus menjaga diri di kehidupan ini tuh dengan kehati-hatian agar tidak salah langkah atau terjerumus pada hal-hal yang sesat. Selanjutnya, contoh yang keempat dari manajemen emosi yaitu kacamata mikroskop dan kacamata hati. Apa sih yang dimaksud ini? Yang dimaksud ini itu melihat detail yang terlupakan. Terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 19. Pembahasan mengenai contoh yang keempat ini yaitu yang pertama, mikroskop bisa melihat mikroba, tapi apakah kita bisa melihat kekurangan diri kita sendiri? Terus yang kedua, tafakur, merenung di sela pekerjaan, introspeksi apakah hari ini sudah lebih baik. Jadi dari yang saya tangkap hari ini mengenai contoh ini yaitu kita itu harus sering introspeksi diri, apakah diri kita ini udah baik atau belum. Jangan sampai kita berkomentar mengenai orang lain tapi padahal diri kita sendiri ini juga belum baik. Refleksi Qur'ani dari contoh yang keempat ini yaitu seperti bakteri yang tak terlihat di mikroskop. Dosa kecil juga sering tak kita sadari. Mari lebih peka terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi ini tuh emang kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengasih tahu, menasihati orang lain, tapi diri kita sendiri juga pengetahuannya masih nol. Nah, contoh terakhir yang kelima dalam manajemen emosi yaitu antara reagen dan rezeki. Yakinlah Allah itu sudah mengatur semuanya, baik dari stok sahur dan stok berbuka puasa. Jadi kawan-kawan, dari contoh yang kelima ini yang saya tangkap yaitu kita jangan risau mengenai rezeki karena itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi kita itu jangan serakah mengenai duniawi ya teman-teman. Hal ini terdapat pada surat Hud ayat 6. Pembahasan mengenai contoh yang kelima ini yaitu yang pertama, tafakur rezeki. Duduk tenang, ucapkan alhamdulillah dan renungkan nikmat yang telah kita terima. Jangan sekali-sekali kita mengeluh atas nikmat yang ada ya teman-teman. Refleksi Qur'ani dari contoh yang kelima ini yaitu jangan takut kehabisan, karena yang memberi rezeki itu bukan alat laboratorium, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengejar duniawi, padahal itu semua sudah ada yang mengatur. Nah, jadi itu teman-teman mengenai manajemen emosi, yang dimana emang kita itu selama di bulan Ramadan itu emang harus banyak-banyak bersabar dan berserah diri, bertawakal kepada Allah SWT. Nah, jadi bagaimana guys? Jadi yang tadi itu mengenai manajemen emosi. Nah, di ujung acara itu juga ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya ini yaitu bekerja di laboratorium medis sambil berpuasa itu memang tantangan sekali ya teman-teman. Tetapi dengan tafakur dan merenungi ayat-ayat Al-Qur'an ya Allah, hati kita bisa tetap tenang dan bahagia. Jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih sabar dan juga lebih bersyukur. Jadi teman-teman, walaupun kita sedang menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa untuk semangat menjalani kehidupan sehari-hari seperti entah itu bekerja di laboratorium atau praktikum di laboratorium. Tetapi kita tetap harus sambil sabar, tawakal, berusaha. Nah, jadi teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku saya. Jadi itu adalah rangkuman
yang saya pahami, yang saya terima selama mengikuti tausiah online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.